Halo semua, gua Azhar. Halo, aku Rina Rahmatini Robia. Halo, aku Sulki Maulidia. Halo, aku Senalia Sasra. Halo semua, aku Noval. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Muhammad Azhar dari kelompok 1. Di sini kita akan membahas tentang penggunaan AI dalam pembuatan berita. Lalu bagaimana sih tanggapan dari narasumber kita? Yang pertama ada Kang Rizky dari PWI Karawang, dan yang kedua ada Kang Daniel dari LPM Universitas Singapura Bangsa Karawang. Lalu bagaimana sih tanggapan mereka tentang penggunaan AI ini dalam pembuatan berita? Oke, kita langsung ke tanggapan pertama, yaitu Kang Rizky. Wabarakatuh, Mas Rizky. Sebelumnya mohon maaf apabila kami telah mengganggu waktu siangnya. Perkenalkan, nama saya Sulki Maulidia dari program studi ilmu komunikasi, dan Nama saya Senalia Sasra dari program studi ilmu komunikasi juga. Saya Presi ya, teman-teman dari Ainus Karawang. Kebetulan saya memimpin redaksi Ainus Karawang. Sudah bisa kami mulai? Baik, untuk pertanyaan yang pertama, kapan penggunaan AI mulai menjadi tren dalam industri jurnalis? Ya, tren AI itu kan dalam beberapa tahun ini sudah nggak bisa ditolak ya sama semua pihak, bukan hanya bagi jurnalis tapi bagi masyarakat umum. Nah, bagi jurnalis sendiri, AI itu dari awal AI muncul, kita harus mempelajari sistem kerjanya AI. Karena apa? Karena mau tidak mau, ketika teknologi itu masuk, jurnalis juga harus melek sama teknologi itu. Nah, dari awal keluarnya AI, jurnalis itu semua sudah mulai mempelajari AI dan mulai diterapkan, meskipun dari awal itu nggak efektif ya. Kesini semua teman-teman alhamdulillah sudah paham tentang AI. Nah, dari awal berdiri AI. Dalam pembuatan ide berita. Peran AI itu kan kecerdasan buatannya ya, itu ya. Artinya dia juga semacam, kalau manusia itu punya pemikirannya sendiri gitu ya. Nah, ada juga ide-ide yang didapat dari AI. Biasanya sih kalau teman-teman jurnalis bukan idenya dari AI, tapi idenya udah punya sendiri, kemudian dikembangkan, informasinya bisa lebih jauh itu melalui AI gitu. Jadi AI itu hanya untuk pelengkap informasi gitu. Ide berita tetap dari wartawan, karena kan sesuai dengan tren yang ada saat ini gitu. Itu sih. Kalian menggunakan AI untuk mendapatkan sumber informasi. Nah, itu tadi dengan berkembangnya AI kan sebenarnya itu tuh ada dampak positif negatifnya ya. Positifnya tadi kita bisa dapat informasi lebih mudah dan lebih lengkap gitu. Jadi gimana, boleh diulangi pertanyaannya? Mengapa di era sekarang jurnalis banyak sekali yang menggunakan AI untuk mendapat sumber informasi? Ya, jurnalis itu ya harus melek sama teknologi tadi. Kenapa jurnalis harus menggunakan AI? Karena ada informasi-informasi tertentu yang mungkin lebih lengkap melalui AI gitu. Dan karena sekarang sistem media online gitu kan, jadi siapa cepat ngupload berita. Kalau dulu itu pada zaman media cetak pasti setiap pagi cetaknya. Kalau sekarang malam pun jam 12 malam ketika ada peristiwa gempa dan sebagainya, misalnya peristiwa-peristiwa yang basi gitu, kalau diterbitin besok itu udah bisa langsung diterbitkan. Nah, kadang-kadang kan kita keterbatasan, kalau ngetik sendiri kan lama tuh, butuh proses waktu sekian menit. Nah, kadang-kadang bisa tolong tuliskan, buatkan di AI gitu kan, itu udah jadi berita. Cuma tetap kita harus edit, nggak bisa yang dihasilin AI langsung kita terbitkan gitu. Nah, itu.
Selanjutnya, bagaimana cara seorang jurnalis menggunakan sumber yang didapatkan dari AI sebagai sumber referensi pembuatan berita mereka? Kita kan misalnya ya sekarang itu media itu bukan hanya bicara soal news, soal berita aja, tapi juga soal informasi. Lihat di media-media online, mau nasional, mau lokal, pasti misalnya ada cara memasak opor ayam misalnya. Itu di adopsi juga sama media-media nasional seperti Kompas, iNews dan sebagainya. Nah, dari situ kita kan nggak mungkin, wartawan kan belum tentu bisa masak opor kan, jadi nyari referensinya melalui AI gitu, minta ke AI coba resep opor gitu. Nah nanti kita kembangkan gitu, diperkuat sama sumber-sumber lain, data-data dari sumber lain yang kredibel. Kan kalau AI kan belum tentu itu benar gitu. Jadi kalau yang itu digunakan sama kita pada saat berita-berita yang sifatnya informatif aja, bukan yang pemberitaan-pemberitaan kayak misalnya berita pemerintahan jarang kita pakai gitu. Tapi kalau berita-berita informatif kayak misalnya profil artis nah itu kita pakai AI sebagai pelengkap data. Selanjutnya, kapan sebaiknya menerapkan AI dalam pembuatan berita? Itu tadi pada saat kita ingin membuat berita-berita informasi dan kita kekurangan data, itu pertama. Kedua, pada saat berita-berita peristiwa misalnya, itu kan yang butuh cepat terbit. Nah itu kan kita bisa cari cuman hanya rangka beritanya aja di AI itu. Nanti kita update dengan kondisi sebenarnya di lapangan. Nah dua kondisi itu memungkinkan kita buat nyari buat pakai tenaga AI gitu. Selanjutnya, di mana AI diterapkan dalam proses jurnalistik, misalnya di ruang redaksia, atau dalam riset, atau dalam distribusi berita? AI memungkinkan ya di mana aja ya bisa memungkinkan, kayak dari redaksi. Banyak sih di dapur redaksi ya, di dapur redaksi itu kita bikin, atau wartawan yang di lapangan juga biasanya bikin, nanti dicek and recheck di redaksi. Kadang juga orang redaksi menambahin data dari AI juga bisa jadi. Ya, bagaimana jurnalis bisa memastikan bahwa informasi yang dihasilkan oleh AI tetap akurat? Ya, tadi karena kan setiap daerah ini beda nih. Misalnya tadi ngomongin soal resep ya, soal resep. Kita minta ke AI nih, ternyata ya itu ada satu kan AI itu gimana apa yang udah ada di Google kan, kadang-kadang juga informasi yang di Google bisa ditipu dan sebagainya, atau salah penyebutan. Misalnya penyebutan makanan aja di Padang sama di Karawang kan beda, atau di daerah lain sama di ini beda. Nah itu disesuaikan lagi sama di daerahnya masing-masing gitu. Kalau ada pertanyaan yang mungkin jawabannya kurang ini diingatkan lagi aja nggak apa? Apakah dengan menggunakan AI dalam mencari sudut pandang berita tentang suatu kejadian atau peristiwa dapat terpenuhi? Bisa terpenuhi, cuman tidak sempurna. Jadi karena itu robot kan, kecerdasan buatan, tetap belum bisa mengalahkan manusia. Nah yang menarik dari AI itu sebenarnya dari semua pertanyaan ini, masih ada nggak pertanyaannya? Tadi ya, nah, saya jelasin dulu sedikit ya. Yang menarik itu bisa jadi negatif dan positif AI itu. Positif kita bisa akses lebih mudah, kadang-kadang pemberitaan juga jadi lebih cepat. Cuma negatifnya, jadi kita itu tergantikan sama AI. Sekarang kan AI itu baru lahir, masih baik, masih merangkak, masih ini. Nanti 10 tahun kemudian AI itu akan luar biasa, bukan hanya berbentuk tulisan nanti itu atau suara atau apa, tapi juga berbentuk manusia mungkin wujudnya itu robot gitu. Selanjutnya, apa tantangan yang muncul dengan penggunaan AI dalam jurnalis? Itu dia tantangannya tadi, kepintaran mungkin kepintaran manusia nggak bisa tergantikan ya, tapi kita harus akuin bahwa AI itu luar biasa cerdas, bahkan melampaui IQ-nya melampaui manusia gitu ya.
Bisa jadi begitu, itu bukan memudahkan juga, tapi bisa jadi begitu. Tantangannya, jadi ya kita sekarang masyarakat itu udah nggak perlu lihat berita, kadang-kadang cuma butuh kayak buatkan begini nih gitu. Dulu mungkin mahasiswa yang jadi referensi itu berita kan, berita jadi referensi, dikutip semua informasi dari segala media. Akhirnya dia bisa jadi karya tulis dia gitu mahasiswa. Kalau sekarang bisa minta ke AI langsung gitu, mahasiswa atau masyarakat luas. Nah itu juga jadi tantangan buat kita, di mana media itu harus tetap eksis di era AI ini, di era teknologi. Untuk pertanyaan terakhirnya, bagaimana para jurnalis bisa menghadapi jikalau suatu saat nanti pekerjaan mereka bisa tergantikan oleh kemajuan AI untuk pembuatan suatu berita? Ya menarik ya pertanyaan itu ya. Memang AI ini mengancam, ada tanda kutip, di sisi negatifnya itu bisa mengancam pekerjaan jurnalis, bukan hanya jurnalis yang penulis dan sebagainya. Nah, khusus untuk jurnalis ini sendiri, caranya kita itu bisa bertahan dengan mempertahankan dan mengasah kemampuan kita dalam ide-ide berita. Kalau AI kan dia hanya bisa ngasih sesuai petunjuk kita kan, idenya kan dari kita nih, kita kasih tolong buatkan berita gitu. Nah idenya dari kita, nah jurnalis itu harus selalu punya ide untuk bikin angle berita. Nah itu kita bisa mempertahankan apa tadi namanya posisi kita gitu. Jadi kita nggak tergantikan oleh AI. AI itu bisa menggantikan bikin naskah berita, tapi tidak bisa menggantikan ide beritanya sendiri. Tapi memang pasti perusahaan media itu bisa jadi melakukan pengurangan karyawan yang posisi tertentu yang bisa digantikan oleh AI, bisa jadi digantikan nanti oleh AI. Jadi pekerja-pekerja itu nggak terlalu banyak di perusahaan media. Nah itu sih tantangannya, solusinya. Baik, kalau begitu cukup sekian pertanyaan dari wawancara pada hari ini. Kami berdua mengucapkan terima kasih yang banyak kepada Mas Rizky atas memberikan waktunya kepada kami. Kalau begitu, cukup sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, bagaimana tadi penjelasan dari Kang Rizky? Nah, sangat bagus bukan? Oke, kita lanjut mendengarkan lagi penjelasan dari narasumber kita yang kedua, yaitu Kang Daniel dari LPM Unsika. Check it out. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Naufal Dwi Cahyo dari program studi Ilmu Komunikasi serta rekan saya Rina Rahmatini Robiah. Pada pertemuan kali ini, saya bersama rekan saya Naufal Dwi Cahyo akan mewawancarai Kang Daniel dari UKM LPM Universitas Singapura Bangsa Karawang. Sebelum masuk ke tahap wawancara, silakan untuk Kang Daniel untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Baik, teman-teman, perkenalkan nama saya Daniel Prasetya. Saya di LPM Unsika sebagai pemimpin redaksi. Oke, terima kasih Kang Daniel. Untuk mempersingkat waktu, langsung saja masuk ke pertanyaan yang pertama. Nah, Kang Daniel, selama Kang Daniel menjadi ketua ya di dalam UKM LPM tersebut, beserta juga dengan anggota-anggotanya, pernah nggak sih mendapatkan atau mencari sumber informasi melalui AI? Oke, terkait tadi sedikit di revisi ya. Oh iya, Sebagai pemimpin redaksi itu bukan ketua. Jadi ketua itu oh berarti beda lagi. beda lagi itu general manager yang Oh. mengatur semua divisi gitu. Sedangkan divisi alur pemberitaan, terkait pemberitaan itu dari saya. Oke. Terkait pemakaian AI ya dalam pembuatan berita. Dalam proses pembuatan berita, saya sangat melarang sekali gitu anggota kita menggunakan AI. Tapi AI ini bukan sebagai penghambat 100%, tapi posisinya itu sebagai alat saja. Mungkin AI dipakai di LPM Unsika sebagai pencarian data, tapi bukan data yang emang dipakai dalam berita. Misal kayak pembuatan artikel, esai ataupun opini yang memang harus memakai data, dan AI ini ada itu di posisinya sebagai alat yang emang dia cuma mencari datanya gitu. Misal kayak undang-undang, di ya sumbernya aja gitu. Jadi bukan pure informasi itu dari Ya.
Jadi benar kayak nggak ngejiplak gitu lah ya. ngejiplak. Ya. Untuk pertanyaan selanjutnya, bagaimana Kang Daniel menyikapi fenomena penggunaan AI ini jika digunakan sebagai sumber informasi untuk pembuatan berita? Ya sebenarnya kurang lebih kayak tadi ya. Sebagai pencarian informasi salah ketika AI digunakan untuk, misal kalau kita wawancara dipakai untuk transkrip, itu salah karena ketika kita menggunakan AI dan transkrip, kadang transkrip yang kita dapat dari AI itu kadang berbeda gitu sama apa yang dikatakan. Terus ya itu gunanya sebagai ketika mencari sumber undang-undang atau apa kegiatannya untuk memperjelas atau mempatenkan si opini penulis atau ya data-data yang memang bukan dari wawancara. Kalau berita kan ada dua ya, ada berita satu sama hak. Kalau misalnya opini, artikel atau esai masih diperbolehkan. Tapi kalau misalnya emang berita yang keluar kayak tentang fasilitas gitu ya, bisa lihat itu di website. Nah itu sangat tidak diperbolehkan. Oke, baik. Tadi kan pertanyaan untuk menyikapi fenomenanya ya, Kang Daniel. Nah, masa masuk ke pertanyaan ketiga, Kang. Nah, apakah di LPM itu ada peraturan atau larangan khusus mengenai penggunaan AI dalam membuat berita tersebut? Oke. Dalam kepengurusan sebenarnya tidak ada ya, tapi dalam pemberitaan yang saya kelola itu sangat tidak diperbolehkan. Kalau menulis berita terus mentranskrip, ya itulah. Tapi kalau misalnya mencari sumber itu masih diperbolehkan. Baik, selanjutnya, apakah penggunaan AI dapat mempengaruhi keakuratan informasi dari berita tersebut? Ya, sangat. Soalnya pernah waktu itu. Jadi penggunaan AI yang pernah kita cek gitu ya, saya sangat tahu tulisan dari masing-masing. Jadi teman-teman punya ciri khas masing-masing dalam menulis. Jadi ketika penggunaan AI itu dipakai, kadang kalau misalnya dia pakai ChatGPT gitu ya untuk ngebetulin penulisan gitu, itu kan terlalu baku dan itu ya bisa kelihatan sama saya. Terus kalau misalnya tadi pakai transkrip, kadang sumber dari narasumber itu kurang jelas gitu. Kadang ada kesalahan yang dari AI sendiri. Mungkin kan kalau di rekaman kadang suara nggak jelas tapi di Indonesia seperti apa gitu kan. Nah, itu yang jadi alasan kenapa kira AI dalam penulisan berita, proses dalam pembuatan berita itu sangat tidak diperbolehkan. Berarti benar-benar nggak diperbolehkan Iya. ya? Tidak diperbolehkan. Ya, betul. Cuma diperbolehkan ya itu, cuma bikin artikel opini Indonesia. Jadi itu cuma sumber. Hanya untuk sumbernya saja. Oke, baik, Kang Daniel. Pertanyaan selanjutnya, apakah anggota dari LPM dapat memanfaatkan AI untuk menganalisis tren berita di kalangan mahasiswa? Kalau misal menganalisis tren itu sebenarnya ya tugas saya juga gitu, karena tren masuk ke dalam news value. Sebenarnya nggak pernah pakai AI gitu, karena pure emang apa ya, intuisi kali ya. Jika dilihat kalau misalnya emang lagi baik pembangunan kan, terus banyak kritik juga dari mahasiswa. So kita turunin wartawan, coba kan pemakaian AI dalam mencari tren itu belum pernah. Lalu, bagaimana AI dapat membantu dalam pengembangan ide-ide berita baru untuk LPM? Iya. Belum pernah deh. Seperti apa gitu misalnya? Ide-ide baru itu. Mungkin pembuatan angle, ide-ide. Oke. Sebenarnya dalam pembuatan angle, kita di LPM Musika tuh selalu, jadi sistemnya tuh per piket ya. Per piket, kita mendiskusikan dulu satu isu, itu tentang ada KLM itu lawan Meta, terus angle berita, terus outputnya seperti apa. Jadi emang pure AI nggak ada kaitannya. Jadi emang pure kita kayak rapat kecil, kita menentukan angle outputnya seperti apa. Oke, baik, Kang Daniel. Pertanyaan untuk selanjutnya, apakah penggunaan AI
akan dapat menjadi pilihan yang relevan di era digitalisasi seperti sekarang dalam pembuatan berita? Pemakaiannya Dalam pemakaiannya saja. jadi baik atau buruk gitu. Relevan atau tidak? Biar relevan atau tidak di era digital yang seperti sekarang. Sebenarnya kalau misalnya kita mengikuti kemajuan zaman, relevan karena kita bisa dapat dampak baiknya juga gitu. Cuma kadang kehidupan mahasiswa ini, itu kayak udah udah saling ngotot gitu. Dan itu dalam proses pemberitaan dan kehidupan mahasiswa itu, kalau misalnya kita terlalu dalam terjun atau yang menyelam jauh, menurut saya itu sangat bakal menghambat perkembangan dari mahasiswa atau wartawan di luar juga. Sangat membantu tapi mematikan kayak kreativitas mereka dalam nulis. Jadi kan di LP Musika juga kan harusnya dia berkembang gitu juga, nggak dituntut perfect, tapi ya dia berkembang gitu, jangan sampai cari jalan tepat terus pakai AI terus di dunia kerja nggak pakai kan. Gitu. Selanjutnya mungkin ini sudah tidak relevan ya pertanyaannya, karena apa contoh proyek atau inisiatif LPM yang berhasil memanfaatkan AI? Ya, belum ada kayak. Mungkin tahun depan ada, tapi sekarang belum ada. Ya. Nah, Kang Daniel, kita telah sampai ke pertanyaan yang terakhir. Nah, dari pertanyaannya adalah, apakah LPM akan mengadakan kelas khusus untuk mempelajari AI dalam lingkup jurnalistik? Kalau misalnya dalam penulisan, mungkin dalam desain masih mungkin gitu. Masih memungkinkan masih dibuatkan konsumsi. Karena yang saya lihat AI juga bisa menggambar gitu. Iya betul. Animasi gitu. Iya, animasi juga. Ya mungkin nanti bakal ada kelas khusus gitu. Dan tapi kalau misalnya kurang sekarang benar-benar nggak ada pure dapet. Dari pure kreativitas dari LPM tersebut. Wah, benar-benar sangat menarik ya Rina ya. Betul banget. Oke, terima kasih ya Kang Daniel atas pertanyaan-pertanyaan, atas jawaban juga dari pertanyaan-pertanyaan yang kami tadi sebutkan. Kami juga mohon maaf apabila perkataan dan perlakuan kami yang kurang berkenan di hatinya Kang Daniel. Mohon dimaafkan setulus-tulusnya. Terima kasih ya Kang Daniel. Terima kasih Kang. Sama-sama. Terima kasih ya Kang sudah meluangkan waktu. Bagaimana? Informasi dari dua narasumber kita ini sangatlah jelas tentang penggunaan AI dalam pembuatan berita. Tentu memiliki pro dan kontra. Namun kita sebagai mahasiswa tentunya harus bisa menanggapinya dengan baik dan juga kita harus bisa menerima untuk beradaptasi dengan AI ini. Oke, terima kasih. Saya Muhammad Azhar, perwakilan dari kelompok 1 bersama teman saya Sena, Rina, Silky, dan Nopal mengucapkan terima kasih.